Ini adalah tutorial display laptop Axio M4121CNW. Oke, pertama lakukan pengecekan dulu apakah laptopnya masih baik atau tidak. Oke, koneksi dengan baik dan laptop masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu lakukan shutdown terhadap laptop Axio-nya. Shutdown sekarang. Oke. Kemudian tunggu, close, dan close programnya. Oke, klik OK. Kemudian tunggu beberapa saat sampai laptopnya benar-benar shutdown. Kemudian lepaskan kabel UTP sebagai koneksi antar keduanya. Kemudian lepaskan kabel power dan pindah laptop yang sebagai monitor. Kemudian lakukan pembongkaran, tutup dulu laptopnya, kemudian balik laptopnya, lepaskan baterai laptop. Setelah terlepas, nanti buka cover belakang dari laptop Axio-nya. Lepaskan satu persatu baut yang ada di cover belakang laptop. Hati-hati jangan sampai bautnya hilang atau terpisah dari covernya. Oke, kemudian angkat dan buka cover belakangnya. Awas jangan sampai pecah atau jangan sampai patah, hati-hati. Kemudian lakukan pembongkaran atau lepaskan terlebih dahulu RAM-nya, RAM dari laptop Axio tersebut. Kemudian lepaskan fan prosesor, hati-hati. Etching lepas baut terlebih dahulu. Pada saat melepas etching, hati-hati ya, awas jangan sampai terkena prosesor atau motherboard karena akan merusak atau membekas di motherboardnya. Hati-hati, lepaskan baut satu persatu. Kemudian setelah lepas etchingnya, lepaskan baut untuk motherboard dan untuk covernya, lepaskan satu persatu. Hati-hati saat melepasnya, awas jangan sampai ada yang patah. Lepaskan terlebih dahulu. Oke, kumpulkan bautnya, jangan sampai ada yang tercecer atau hilang, dan lepaskan baut DVD room. Setelah terlepas, kemudian cari baut cover yang masih tersisa. Selanjutnya cari lagi baut yang masih tersisa, baut cover dengan baut motherboard. Kemudian lepaskan baut dari si DVD room yang tadi belum sempat terlepas. Kemudian lepaskan DVD room. Selanjutnya lepaskan penutup dari harddisk, penutup cover harddisknya.
buka bautnya satu persatu, kemudian buka covernya, ambil harddisknya, hati-hati, dan taruh di tempat yang aman, dan lakukan tracing dari baut motherboard dan baut casing yang masih tersisa. Lepaskan lagi satu persatu, taruh baut sesuai posisinya atau taruh baut sesuai kelompoknya biar tidak tercecer. Taruh, kumpulkan cover engsel motherboard, engsel laptop, lepaskan satu persatu, cari baut di bawah DVD ROM, kemudian lepaskan. Awas jangan sampai tercecer bautnya. Kemudian lepaskan kembali yang ada di bagian baterai, itu adalah baut cover engsel laptopnya. Lepaskan satu persatu dan sambil dipegang bawahnya, bawah engselnya, engsel covernya maksudnya, lepaskan, hati-hati. Cari yang masih tersisa baut-baut yang untuk penutup covernya, dan lepaskan baut engsel dari laptopnya. Hati-hati karena bisa merusak casing kalau tidak hati-hati. Oke, sudah terlepas. Yang satunya lagi atau sebelah kiri, kemudian lepaskan. Oke, taruh di tempat bautnya, kemudian lepaskan lagi baut engsel di bawahnya. Hati-hati. Baut engsel yang satunya lagi dilepas, atau baut engsel sebelah kanan lepas seperti tadi. Hati-hati. Oke, cover engsel sudah terlepas. Kemudian kita balik laptopnya, copot bagian LCD atau bagian monitornya. Selanjutnya lepaskan baut yang ada di bawah engsel, kanan atau kirinya terserah. Yang penting bautnya terlepas, dan buka cover atas laptop atau bagian keyboardnya. Hati-hati jangan sampai ada yang patah. Setelah terbuka, lanjut buka, hati-hati. Setelah terbuka, nah, lepaskan fleksibel dari mouse atau touchpad. Hati-hati, nah, jangan sampai rusak fleksibelnya. Dan lepaskan fleksibel tombol power. Hati-hati dalam menaruh casingnya. Oke, sudah terlepas.
Kemudian baut dari motherboard yang masih tersisa lepaskan terlebih dahulu. Kemudian lepaskan lagi yang masih tersisa bautnya. Setelah terlepas, kumpulkan baut seperti semula, kemudian lepas kabel audio atau speaker, dan lepas kabel USB. Kemudian angkat atau lepaskan motherboard terlebih dahulu. Setelah diangkat, lanjut lepaskan kabel LVDS atau kabel ke arah monitor dan lepaskan kabel kameranya. Oke, sudah berhasil di display untuk laptop Axio E4121CNW. Ini adalah hasilnya dan bagian atau part yang sudah dilepas. Ada baterai, motherboard, fan, RAM, heatsink, terus hard disk. Oke, sudah pasang kembali motherboardnya, dan jangan lupa pasang kabel LVDS dan kabel kameranya. Pasang pada port atau pada soket yang sebelumnya, pasang satu persatu. Awas jangan sampai patah pinnya. Kemudian pasang kembali motherboardnya ke casing dari laptopnya. Pasang juga kabel USB yang sudah tadi dicopot pada soketnya. Pasang kembali dan pasang kembali kabel speaker sebagaimana mestinya. Setelah kabel speaker terhubung, kemudian baut lagi ke motherboard. Baut kembali motherboardnya sebagaimana mestinya. Kencangkan seperti sebelumnya. Oke, sudah kencang. Kemudian pasang lagi penutup atas atau penutup bagian keyboardnya. Sebelum dipasang, pasang dulu kabel fleksibelnya. Hati-hati dalam memasangnya. Pasang kabel fleksibel power terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai memasang kabel fleksibel power, lanjut memasang kabel fleksibel touchpad. Hati-hati, pasang sesuai dengan arahnya, arah sebelum dibongkar. Oke, hati-hati pasang kembali sesuai dengan arahnya, arah sebelumnya sebelum dibongkar. Oke. Setelah selesai memasang kabel fleksibel, tutup kembali ke casingnya, casing laptopnya. Kemudian dipaskan atau diterapkan, kencangkan bagian casingnya. Kemudian baut terlebih dahulu yang ada di bagian bawah engsel LCD atau monitor, dan masukkan kembali engselnya atau LCD-nya ke dalam laptop. Setelah dimasukkan, kemudian dipaskan atau diterapkan yang sesuai posisinya. Kemudian baut kembali casing laptopnya
baut satu persatu, mulai dari casing di bagian motherboard. Hati-hati, awas jangan sampai pecah atau jangan sampai patah casingnya. Baut satu persatu. Di laptop ini bautnya gabung ke motherboard sekalian untuk baut casing dan baut motherboard. Oke, baut satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus pasang lagi bautnya sesuai posisinya. Setelah terpasang, nanti kita kencangkan. Setelah terpasang, dikencangkan terlebih dahulu, jangan satu persatu. Oke, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah dirasa sudah kencang atau setelah sudah dikencangkan, kemudian pasangkan lagi bautnya pada posisi yang belum dipasangi baut. Oke, kencangkan lagi sampai benar-benar tidak ada tersisa baut dari casing laptop. Oke, kencangkan. Pastikan jangan sampai ada yang tidak dipasang bautnya untuk menghindari risiko casing lepas atau casing pecah. Pasang sesuai posisinya dan sesuai tempatnya. Kemudian pasang heatsink dari prosesor atau heatsink laptopnya. Oke, baut satu persatu dari ketiga baut tersebut, pasang lagi bautnya dan kencangkan sesuai posisinya. Hati-hati jangan sampai merusak motherboard. Dan jangan sampai merusak prosesor juga. Oke, setelah terpasang semua bautnya, selanjutnya masukkan atau pasang kembali fan pendingin prosesornya. Awas jangan sampai pinnya patah dan kencangkan kembali bautnya. Setelah fan selesai, dan selanjutnya kita akan memasang RAM dipasang terlebih dahulu. Oke, sudah dipasang RAM-nya. Selanjutnya kita baut. Sebelum memasang DVD-ROM, baut terlebih dahulu. Baut yang terletak di bawah DVD-ROM, kemudian baut DVD-ROM-nya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut baut engselnya. Engsel kanan atau engsel kiri terlebih dahulu ya, sesuai selera. Yang penting engsel sudah terbaut dengan kencang. Oke,
Jangan sampai ada yang tidak terbaut. Oke, kencangkan juga engsel sebelah kiri, engsel sebelah kanan bawah juga dikencangkan bautnya. Kiri juga engsel sebelah kiri, dikencangkan juga bautnya. Sekarang kencangkan atau pasang cover penutup engsel. Pasang sesuai posisinya, kemudian tekan sedikit untuk mempaskan atau memposisikan cover penutup engselnya, kemudian kencang. Setelah kencang, baut penutup engselnya sesuai dengan baut yang sebelumnya. Oke, kencangkan semua baut-bautnya, jangan sampai ada yang masih kendor. Setelah dikencangkan, kemudian pasang harddisk, pasang di tempatnya dan hati-hati, dan pasang cover dari harddisknya. Baut kembali, baut satu persatu. Oke, sudah kencang. Kemudian tutup kembali cover laptopnya atau cover di bagian motherboardnya. Hati-hati, jangan sampai ada yang pecah atau jangan sampai ada yang patah, dan kencangkan kembali bautnya satu persatu. Cek apakah bautnya sudah terpasang, dan kencangkan kembali jika belum terpasang. Oke, pasang baterai untuk mulai mencoba laptopnya. Kemudian kita coba, kemudian dicoba laptopnya apakah ada yang error atau ada yang tidak saat disembelih tadi dan saat assembly tadi. Oke, letakkan kembali laptop sebagai monitornya, kemudian pasang kabel power laptop Axio, nyalakan, dan pasang kembali kabel UTP. Kabel UTP ini digunakan sebagai penghubung antara laptop Axio dengan laptop satunya, dengan tujuan bahwa laptop Axio menampilkan sistem operasinya di laptop satunya lagi. Oke, sudah terkoneksi, berarti sudah selesai tutorial disassembly dan assembly laptop Axio. Sekian, terima kasih. Sebelumnya di close terlebih dahulu dan lakukan shutdown terhadap laptop Axio-nya, dan close aplikasi remote desktop connection. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Matikan laptopnya, lakukan shutdown. Oke, sekian, terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat.